Selamat sore semua. Selamat sore semua. Ayo, Michael dulu. Coba dulu. Ya. Yang di rumah, kami ada di pasar sekarang. Antara anak-anak muda yang luar biasa. Coba tengok kiri kanan, siapa yang belum kenal? Kenal Bapak yang belum kenal? Ya, Atan siap? Ya. Oke. Baik, siap belajar firman Tuhan? Ya. Oke. Dengar ya. Kalau kita mendengar kata menyesal atau penyesalan, itu yang muncul di benak kita apa? Menyesal, penyesalan. Ayo, apa yang muncul di benak kita? Apa? Salah atau kalah? Saya dengar. Enggak, salah atau kalah? Enggak dengar. Salah. Tadi suara? Ada suara tadi? Suara perempuan di sini? Yang kedua? Yang ngomong tadi di sini siapa? Yang terakhir? Enggak, ada ya? Salah, bukan. Kamu tadi nggak ngomong salah. Ada suara lain. Apa? Ada suara lain? Oke, dengar ya. Saya serius untuk kalian belajar di rumah juga. Tanya-tanya kamu coba. Lagi sekali, mendengar kata menyesal atau penyesalan, mikir apa? Bukan cuma salah. Kalau cuma salah itu kecil. Apa? Takut. Bukan. Gagal. Hampir betul. Naik lagi. Kalah. Apa? Kalah. Enggak. Ayo, seorang lagi. Gak usah takut salah. Yang di rumah kan kamu jaga. Atan. Kamu jaga kalau ada yang tanya kamu, ya. Atau kamu pakai kursi. Pakai kursi SMA, ya. Yang ikuti di rumah bisa ikut ngetik di situ. Mendengar kata menyesal atau penyesalan. Coba yang sini maju lagi. Yang dekat tangga, yang berdatang terlambat ini maju lagi. Sini semua, ini maju. Seperti ada yang datang lain bisa duduk. Mendengar kata menyesal atau penyesalan itu gak cuma salah, gak cuma kalah, gak cuma takut. Ada yang lebih fatal dari itu, catat. Gak bisa diulangi lagi. Betul tidak? Enggak bisa diulangi lagi, mau diapakan saja. Pertanyaan berikut. Seringkali orang merasa menyesal, penyesalan itu. Seringkali. Waktu masih muda atau ketika sudah tua? Nah, berarti supaya tidak ada penyesalan di hari tua, maka waktu masih muda harus ngapain? Ayo pikir. Apa? Do the best. Kerjakan yang terbaik. Pertanyaannya, buat anak-anak muda, do the best itu mudah atau susah? Kenapa susah? Enggak, serius, kenapa susah? Malas, bukan. Ayo cepetan. Kenapa susah? Bagi anak muda, do the best. Dan di rumah juga main, hampir betul. Gini jawaban yang betul. Semua anak muda lupa kalau mereka bisa tua. Jawab iya atau tidak? Seandainya semua orang muda itu sadar bahwa suatu hari kalian akan tua, maka do the best akan kalian kerjakan. Nah, yang tua juga sama. Setelah menyesal di hari tua, ditertawakan kodok. Kalau bilang aku pengen kembali ke muda lagi, gundulmu. Lo betul tidak? Bagaimana sudah tua mau kembali ke muda lagi? Lo ngerti tidak kalimat ini? Tolong ingatkan teman-teman kalian yang lain bahwa tidak ada hal yang lebih hebat, yang lebih indah untuk masa depan kecuali ketika masih muda mikir yang baik. Betul atau salah kalimat? Serius. Maka itu saya punya kalimat ini. Jangan sampai terjadi waktu kalian umur 40-an ke atas.
Biasanya pasti sudah punya anak, bukan? Ya. Loh, jangan jawab. Biasanya sedang semua tergantung orang. Awas kamu, kalau besok kamu punya anak, kamu lebih lucu dari anakmu. Awas. Ngerti gak kalimat ini? Ada nggak orang tua lebih lucu dari anaknya? Bisa tanya, ada tidak? Ada. Loh kenapa kok ada? Karena kecil-kecil sudah kawin, goblok. Loh betul tidak? Kalau kecil-kecil sudah kawin, berarti mama papa masih kecil, anaknya juga kecil. Itu kan lucu. Nah, kita boleh sambil tertawa. Tapi saya minta kalian jawab jujur. Banyak nggak kasus itu terjadi di sekitar kita? Ini loh masalah. Penyesalan selalu, catat. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya kalau nggak terlambat bukan nyesal. Betul, ini yang bahaya sekali. Maka itu pikir. Hal kedua, ya. Hidup sehat itu penting atau tidak? Penting. Katanya kamu cari Kak Yoha kemana? Kok nggak balik-balik ini? Kak Yoha, WhatsApp-nya turun. Ya, coba. Hidup sehat itu penting atau tidak? Penting. Salah, sangat penting. Itu yang betul. Nggak cuma penting. Sangat penting. Telah. Ulang lagi. Hidup sehat itu penting tidak? Wah, itu baru betul. Sangat penting. Wih, luar biasa. Nah, kamu jadi dokter yang baik ya. Siapa namamu? David. David. Nama belakang? Rifano. Rifano. Dari papanya kamu. Oke, Fit, intinya hidup sehat itu sangat penting. Sama kasusnya. Biasanya orang mulai mikir hidup sehat itu kapan? Bukan tua. Nah, ketika sedang sakit-sakitan, baru mikir kenapa dulu aku nggak mikir hidup sehat. Nah, ya apa cari kamu ini ngomong soal hidup sehat. Langsung. Karena hidup sehat, mikir hidup sehat harus dimulai sebelum usia kepala 2. Ngerti nggak maksudnya? Kepala 2 itu berapa? 20, 1, 2, 3 seterusnya. Nah kalau ada orang mulai mikir hidup sehat umurnya 40 lebih, salah atau betul? Loh salah atau betul? Salah, telat. Suku cadang dalam sudah pada rusak semua. Ngerti istilah itu? Baru mulai mikir hidup sehat. Oke. Sebutkan kepada saya hanya ada satu hal saja yang paling mencelakakan dalam hidup. Dan ini penyesalan yang paling berat dari semua penyesalan yang ada. Satu aja, satu. Enggak lagi. Yang lain jawab. Ini penting. Apa? Kanker. Masuk neraka. David. Itu sudah nggak usah diomongin, masuk neraka sudah nggak usah diomongin. Itu sudah nggak bisa diapa-apain sudah. Mau bertobat Tuhan ampuni aku. Telat. Bukan. Satu lagi. Apa yang paling jelek, yang paling celaka dalam hidup ini? Penyesalan memang, tapi ada satu. Nanti kita ngomong yang lain. Kanker. Sakit kanker. Bukan. Satu lagi. Dendam. Itu bisa berakhir di penjara itu kok. Dengan satu-satunya hal orang muda yang paling celaka dalam hidup kalau kamu salah menikah. Mas itu catat itu betul. Salah menikah itu celaka.
Yang diikuti dari rumah sudah menikah, lanjut, nggak ada balik lagi. Maka itu penting kalian semua belum menikah mendengar firman ini. Maaf, sepengetahuan kita semua, banyak atau sedikit orang salah menikah. Padahal saya membuat riset, semua orang yang sadar setelah menikah bahwa itu salah, bukan jodohnya, itu waktu mereka masih pacaran belum menikah, mereka yakin betul nggak bahwa itu jodohnya. Nah, itulah gobloknya orang. Begitu betul almarhum Gomblo, itu penyanyi hebat dari Surabaya. Gomblo. Bukan jomblo, Gomblo itu nama orang. Kamu itu Gomblo, bukan Gomblo lain. Gomblo, oke ya. Dia makasih ya. Dengar ya, Gomblo pernah nyanyi bahwa kalau ada orang jatuh cinta, itu kayak kucing dikira coklat. Pernah dengar gak kalimat itu? Pernah. Dan itu betul. Maka itu kalau orang sudah jatuh cinta, itu jadi gobloknya luar biasa. Betul atau tidak? Maka itu hati-hati kamu dengan yang namanya cinta. Hati-hati. Ingat ya, ini bukan kesalahan. Oke? Nah, catat kalimat ini. Catat kalimat ini supaya tidak terjadi di antara orang-orang muda yang sekarang dengar kebenaran ini. Waktu kamu umur 40, anak-anakmu sudah mulai umur 10 atau belasan, kalau kalian menikah awal 20-an, maka itu jangan. Lebih baik menikah setelah mature. Mengerti kata mature? Setelah matang, setelah dewasa. Supaya kamu nanti gak lebih lucu dari anakmu ini. Betul? Kapan seorang disebut matang atau mature? Alkitab menulis, dan itu disetujui oleh psikologi, umur 30. Iya betul. Yusuf menikah, nanti baca Kejadian 31 ya. Kejadian 41, maaf. Kejadian 41, Yusuf itu menikah umur 30. Daud mulai masuk pelayanan umur 30. Tuhan Yesus pun mulai pelayanan umur 30. Nah, kalau Alkitab menulis angka 30, itu berarti nggak kebetulan, itu firman. Maka itu sebelum kamu umur 30, kamu itu kecebong. Tahu kecebong nggak? Anak kata. Lucu nggak? Lucu karena punya ekor. Loh, masih nggak tahu anak kata sih ya? Anak kata punya ekor nggak? Punya. Nah, itu kalau kamu mesti punya ekor, kamu kecebong. Ngerti nggak? Masih lucu nggak kalau punya ekor? Masih. Lucu kok masih ya? Lucu. Oke ya. Maka itu jaga dirimu baik-baik. Maka itu lebih baik kalau kalian mulai mikir pacar umur 25-an. Nah, yang masih kecebong-kecebong ini pacaran awas. Ingat, nah ukuran menikah kita ambil dari Adam dan dari Yusuf. Alkitab memang nggak ada tulisan angka tertentu, tidak, tapi ini penting. Kapan Adam menikah? Kapan Yusuf menikah? Kalau Yusuf umurnya ada 30 tahun, kalau Adam menikah. Tapi dua saudara kita ini ditulis jelas di Alkitab kapan mereka menikah. Jawabannya setelah mereka bisa bertanggung jawab. Adam kapan dinikahkan? Nanti baca ya di Kejadian pasal yang pertama. Kapan Adam dinikahkan? Setelah dia selesai memberi nama semua binatang dan merawat taman itu. Begitu tugasnya selesai dan Tuhan anggap dia dewasa, bisa bertanggung jawab, maka Tuhan nikahkan dia. Begitu pula Yusuf. Kenapa Yusuf umur 30? Pas karena dia sudah menyelesaikan visi Tuhan. Kan dia pernah dapat mimpi waktu umur 17 tahun. Nanti baca Kejadian 37. Di Kejadian 37 ayat 2 ditulis, ketika Yusuf berumur 17 tahun,
Disitulah mimpi dia dapat dan penderitaan dimulai dari umur 17. Alkitab penulis Kejadian 41 ketika Yusuf bebas dari penjara itu umur 30. Berarti dia menderita berapa tahun? 13 tahun. Berapa semester? Kalikan 2 kok susah beneran. Nah, ada yang kuliah sampai 26 semester. Terlalu. Tapi Yusuf kuliah 26 semester, maka itu dia itu doktor langsung. Dia itu doktor ekonomi. Begitu dia keluar penjara, dia itu ahli ekonomi yang luar biasa. Mesir diselamatkan. Dia juga ahli politik, luar biasa. Karena kuliahnya, mau tahu fakultas Yusuf kuliah di mana? Darat. Jauh jarang. Di Universitas Penderitaan, Fakultas Penjara. Dan kuliahnya gratis. Mau? Gratis. Lulus 20 semester langsung doktor ekonomi. Hebat Kak Yusuf. Nah, pas umur 30. Jadi antara Adam dengan Yusuf jelas mereka menikah setelah bisa bertanggung jawab. Jadi kalau ada anak kecil menikah, apa lawan katanya tanggung jawab? Enggak, saya nggak mau tahu. Tidak perlu jawab. Anak TK juga tahu. Sembrono. Ada katanya, gampang saja. Lawan kata tidak bertanggung jawab, itu artinya jawab tanggung-tanggung. Ayo, tahu nggak artinya jawab tanggung-tanggung? Ditanya apa saja, terus garu-garu. Kita jawabnya tanggung-tanggung. Artinya apa? Nggak punya ketetapan, nggak punya keberanian, nggak berani mengambil keputusan. Maka itu keluarga jadi hancur. Tolong catat kalimat ini dan jangan terjadi. Atan kamu lagi ngapit? Kamu dengar di sini. Jangan biarkan nanti waktu usiamu 40-an, anak-anakmu masih kecil, kalian berkata seperti ini. Seandainya apa atau mama dulu tidak berbuat begitu, maka sekarang kita nggak akan menderita. Kalimat itu mengerikan. Lo jawab, kalimat itu mengerikan. Lo lihat kelihatan kalau ada wave kita kan lihat. Ngeri, mengerikan nggak kalimat itu? Oh, seandainya papa mama dulu waktu masih muda nggak melakukan itu, maka kita nggak menderita seperti ini sekarang. Betul? Catat. Jangan itu terjadi dari mulut kalian besok. Kalau waktu kalian umur 40 ke atas, bisa balik lagi? Lalu kan bisa balik lagi tidak? Nah, untuk merusak hidup dari semua yang kita pelajari sekarang ini, setan hanya punya satu cara. Bukan 2, bukan 10, cuma 1. Nah, ini kita renungkan. Kalau setan hanya punya satu cara untuk merusak hidup kita, seharusnya manusia cerdik, pandai atau bodoh, cuma satu aja kok cara. Seharusnya manusia bisa mengatasi nggak? Cuma 1, nggak 2, nggak 10, 1. Jawab, seharusnya manusia bisa mengatasi nggak? Seharusnya, tapi kita bodoh. Catat. Saya minta aja, ada yang nyatat dari tadi. Ayo, tolong catat semuanya. Yang di note saudara ada di HP bisa. Dari semua ayat-ayat tadi ya, kata-kata saya. Oke, saya ulangi. Apa tadi arti kata penyesalan? Nah, nggak bisa catat yang gitu itu, kalian catat, nggak bisa diulangi. Udah? Catat juga, jangan sampai aku nanti lebih lucu dari anakku. Catat. Tertawa anak. Menyedihkan kalau sampai ada papa mama lebih lucu dari aku. Ya, catat apa itu belajar. Apa lawan katanya tanggung jawab?
Jawab tahu cacat. Enggak. Kapan oke, pelan-pelan. Yang di rumah cacat juga. Awas katanya. Saya nggak tahu, Tuhan tahu kan ada tahu. Udah? Oke, yang berikut penting sekali. Ada apa lagi tadi? Banyak. Hidup sehat. Betul. Dimulai usia berapa? 20-an ke bawah. Sebelum 20. Ada lagi? Hidup sehat ini sudah tadi. Apa lagi? Salah menikah. Salah menikah. Iya. Iya. Jadi satu-satunya hal yang paling celaka dalam hidup ini apa? Salah menikah. Oke. Catat itu semua. Nah, betul. Alkitab menulis umur berapa seorang disebut dewasa, mature, matang? 30. Sebelum 30 kecebong. Catat ya, kecebong. Oke, ini penting sekali. Mas ya. Nah ini sekarang. Hanya ada satu hak, bukan dua, bukan tiga, yang setan buat untuk merusak manusia. Free sex. Bukan dua, bukan tiga, cukup seks bebas, hidup hancur. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Bayangkan, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia yang menulis dengan rinci, detail, teliti tentang pernikahan. Tidak ada buku lain di dunia sehebat Alkitab yang menuliskan tentang pernikahan. Maka itu banyak orang nggak tahu. Kapan orang mulai mempersiapkan masa depan? Setelah lulus SD atau SMP? Salah. Setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata persiapan masa depan yang paling baik itu sebelum orang tua kita menikah. Belum betul nih. Karena orang salah menikah itu menghancurkan diri dua orang itu dan menghancurkan hidup anak-anak mereka. Jangan. Salah menikah itu menghancurkan dua orang itu. Siapa dua orang itu? Suami istri. Dan papa dan mama. Lalu kalau papa mama hancur, yang hancur berikutnya siapa? Anak. Maaf saya tanya, dari kalimat ini saudara-saudara melihat sedikit atau banyak fakta di sekitar kita? Banyak. Itu firman Tuhan ini luar biasa. Ikuti. Oke. Amsal Ratapan 3 ayat 27. Kita lihat ayatnya. Ratapan 3 ayat 27. Yang di rumah ngikuti seriusnya, perhatikan baik-baik. Ratapan 3 ayat 27. Ada? Oke. Nah ini keren. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah stop. Seorang pria yang gadis berkata merdeka, karena kalian gak dituntut. Yang dituntut ini ya cowok. Apa saja nyesel jadi cowok terus mau jadi apa? Apa sih? Adalah baik. Ayo baca. Baik bagi seorang pria ngapain? Memikul kuk pada masa mudanya. Nah ini apa kata lain kuk dalam Alkitab? Tanggung jawab, beban. Jadi beban keluarga, beban hidup itu di pundak pria, di pundak suami. Maka itu anak-anak menderita dan sakit hati kalau lihat papa malas. Mama yang banting pulang, anak-anak kecewa dengan papa. Ya? Jadi siapa yang suruh siap-siap sejak masa muda? Pria. Ayat 3, ayat 28. 38? Ya, 28. Ya. Lanjut. 1, 2, 3. Biarlah. Jangan iya dong. Biarlah. Bukan iya, tahu iya.
biarlah laki-laki muda ngapain duduk sendirian. Artinya jangan dibantu. Maka itu, maaf ya, ini yang besok jadi mama. Salah satu bentuk kerusakan anak laki ketika mama sejak anak ini masih kecil mau buat apa saja kalimat ini, biar mama saja, biar mama saja, biar mama saja, karena saya. Pernah dengar nggak ada mama merusak anak dengan kalimat itu? Hancur laki-laki. Berarti sejak kecil dia nggak tahu apa itu tanggung jawab. Maka itu anak mama itu merusak dunia. Tahu kata anak mama? Tadi kami baru berkati pernikahan di Raya Muda. Ya saya ngomong, anak mama nggak boleh dikawinkan. Anak mama cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Maka itu yang anak mama awas. Jadi seorang pria sejak kapan ayat 27? Sejak masa muda, masih muda. Berarti sebelum 30 ya, masih kecebong. Harus apa? Memikul kata lain, tanggung jawab. Terus boleh dibantu nggak? Tidak. Biarlah ia duduk. Sebelum nanti berlalu. Biarlah ia duduk sendirian. Dan apa kata lain berdiam diri? Bukan merenung. Kenapa kan ada masalah? Kenapa? Jadi tiap kali seorang laki-laki muda diberi tanggung jawab itu direnungkan. Kenapa ya? Kok begini ya? Aku harus apa ya? Itu luar biasa. Nah kalau sejak masih muda, umur kepala satu akhir 17, 18 ya, mulai bisa bertanggung jawab dan sendirian berdiam diri sambil merenung kalau Tuhan membebankannya. Saya kalau konseling pranikah buat cowok, saya tanya 3 hal penting. Maka itu ya, 1. Seorang pria yang umurnya sudah awal 20-an dan ke atas, 3 aja, 3 aja banyak kos dikit. Dikit kos 10 banyak. 3, 1 harus bisa cuci baju celananya sendiri pakai tangan. Pakai tangan, bukan pakai mesin cuci. Awas. Lu serius? Ya, ayo catat. Wih, David nyatet. Kamu luar biasa. Loh, betul, Fred. Lo kok betul? Kamu yang salah. David itu yang betul. Fred, kamu catat, Fred. Lanjut. Om lihat kamu nyatet itu luar biasa. Lanjut. Serius, Fred. Ayo, cuci yang lain itu ngawur semua. Nyatet. Apa yang cowok-cowok itu? 1 harus bisa apa? Yohatan bisa? Tanpa mesin ya, awas. Apa? Bisa ya? Bersih nggak? Bersih. Yang ngomong siapa? Bersih itu. Kamu sih nggak percaya? Oke. Nomor 2 harus bisa setrika melicinkan baju celananya sendiri. Tidak boleh di laundry. Awas. Lu pertama kamu tertawa. Serius ya? Ayo, catat. Itu penting. Catat. Sudah belum catatnya? Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, jangan cuma lihat cakepnya. Lihat rajin enggak. Kalau kamu menikah dapat cowok cakep tapi malas, kamu jadi babunya, tahu? Betul? Rugi. Nomor 3, harus bisa masak nasi sendiri. Kenapa dong? Kok buku begini dong? Sampai kaget saya dong. Kenapa dong? Nah, kalau ini boleh pakai rice cooker lah, nggak apa-apa. Ini 3. Kenapa saya pakai kalimat ini? Karena ayat 27. Maaf ya, maaf. Kalau kita baca Ratapan 3, 27, 28, berarti tangan cowok itu harus kasar atau halus? Nah, maka itu gadis-gadis kalau kamu salaman dengan cowok, coba rasa dulu. Ini harus atau kasar? Nah, kalau halus, kalau tangan cowokmu halus, jangan-jangan dia kerja di
di salon. Nah, betul nggak kan harus? Nggak salah, kerja di salon nggak salah. Ya, banyak cowok punya salon juga, saya punya banyak teman yang cowok. Ini loh masalahnya, tanggung jawab. Saya tanya lagi, kalian sering melihat ada keluarga suaminya nggak bertanggung jawab? Itu perbuatan setan. Aduh, menyedihkan karena ada juga kadang-kadang. Karena di Papua juga laki itu harus beli perempuan. Nah, karena laki perempuan itu bisa dibeli, maka seringkali lakinya malas. Karena perempuan kerjamu sudah bayar kamu kok. Adat ini harus. Maka itu jaga diri kamu. Jadi hebat gak firman Tuhan? Luar biasa. Laki-laki harus bisa tanggung jawab. Ini penting sekali. Pengkhotbah 16 ayat 9. Ini hebat sekali. Pengkhotbah 16 ayat 9. Ada nggak ayat 16? Ada? 9? Atau saya salah? Ada? Pasal 16 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sampai 12 aja. 12 pengkhotbah 10, pengkhotbah 10. Coba. Ayat 9. Coba lihat. Bukan. Ayat 10-nya? Oke, ada punya Alkitab buku nggak? Buku, bukan yang di handphone. Pengkhotbah. Sini ada? Ada nggak? Ada. Mana pinjam yang Alkitab buku? Oh, terima kasih. Siapa namamu? Alif. Oke. Kamu mantan Islam ya, Alif? Iya. Nah, betul toh? Alif. Tahu arti alif dari bahasa Arab? Tahu. Huruf A. Alif, tak. Alif. Anak nomor 1 berarti dia. Enggak ada nomor 1. Tunggu dulu. Nanti kakakmu cewek. Enggak. Aku anak pertama yang masuk Islam. Oh, kakakku Kristen dari lahir. Oh, begitu. Alif itu nama. Pengkhotbah. Tunggu ya. Pengkhotbah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Maaf ya. Maaf di rumah. Pokoknya bilang kalau pemimpinmu itu seorang anak-anak. Oh, pasal 10 ayat 16. Ya, pasal 10 ayat 16. Iya, maaf saya salah. Dimaafkan ya? Maaf. Dimaafin. Telah, kenapa saya minta dulu dimaafkan? Pasal 10 ayat 16. Wahai, kata wahai itu celakalah kamu. Ini bahasa Melayu. Celakalah engkau, tanah atau negeri atau sebuah keluarga, sebuah daerah, kalau rajamu, pemimpinmu seorang kanak-kanak, dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Saya bingung pertama baca. Saya tanya, Bapak, apa salahnya seorang pemimpin pagi-pagi makan? Ternyata salahnya di sini. Seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya. Ingat Jokowi beda dengan presiden yang sebelumnya. Pemimpin yang benar, papa dan suami yang benar, tidak boleh kenyang dulu sebelum anak-anaknya benar. Itu arti ayat. Maka kalau besok kalian jadi papa, jangan engkau egois. Makan banyak-banyak. Anakmu cuma dapat tulang. Awas. Pemimpin harus benar makan. Dipikirkan. Itu kebiasaan saya. Mikirkan. Oke, ayat 17. Berbahagialah engkau negeri. Berbahagialah engkau keluarga. Kalau rajamu, pemimpinmu seorang berasal dari kaum pemuka. Nah itu hebat. Jokowi bukan dari kaum pemuka. Betul, dia rakyat biasa, tukang mebel, tapi dapat hikmat Tuhan yang luar biasa. Maka Indonesia jadi negara yang diakui. Pas tanggal 1 Januari kemarin dulu, baik Ron, ayo masuk. 1 Januari kemarin dulu
Indonesia dijuluki macan Asia yang baru. Di Asia yang terdiri berapa belas negara ini baru ada 6 macan Asia. Yang terbaru adalah Indonesia. Baru 1 Januari 2020. Kalau rajamu seorang berasal dari Pemuka dan apa? Pemimpinmu maka pada waktunya dalam keperkasaan, dalam kebenaran. Terus ayat 18, bukan dalam kemabukan. Oleh karena suami malas, papa malas, terjadi apa? Olah kata. Stop. Kenapa firman ini berkata seperti ini? Bayangkan kalau ada anak-anak dan istri, suami tinggal di rumah yang atapnya runtuh. Satu, merasa apa? Enggak aman. Betul enggak? Tidur enggak ada atap itu rasa enggak aman. Dua, rasa apa anak-anak dan istri kalau atapnya runtuh? Kedinginan kalau malam, kepanasan kalau siang. Masuk angin, enggak cuma masuk angin. Terus dan oleh karena kelambanan tangan. Apa kata lain kelambanan tangan? Malas. Suami, papa nggak boleh malas, nggak boleh lari. Apa yang terjadi kalau pemimpin begitu? Bocorlah rumah. Ini firman Tuhan. Tolong ya. Jadi gereja merekam juga ya. Bagikan kepada sebanyak-banyaknya. Orang tua juga harus benar. Karena banyak orang tua khususnya mama merusak anak. Kalau dimanja. Betul, ingat tadi yang saya katakan, paket ini penting. Jadi lebih sekali, kapan seorang boleh bisa menikah? Setelah bisa bertanggung jawab. Apakah lawan kata bertanggung jawab? Jawab tanggung-tanggung. Catat ya. Aku ditanya, nggak bisa jawab dengan tegas. Dan firman Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya seperti sini? Ayo. Ron, anakmu umur berapa? Umur berapa kamu? Siapa? Kristo 13. Puji Tuhan, kamu ada di sini umur 13. Dengan firman Tuhan, sejak umur 13 kamu akan jadi berbahagia. Ingat ya, tolong nanti Ronald cari rekamannya lagi, ini penting. Ada yang mau tanya? Ayo. Kalau nggak ada saya buat tes. Apa hal yang paling mencelakakan dalam hidup? Salah menikah. Nah, salah menikah itu merusak semua. Ada berapa hal setan merusak hidup manusia? Satu. Apa itu? Riset. Catat. Ini mengerikan sekali. Korban cinta. Ada nggak korban cinta? Apa? David. Siapa ngomong apa sih? Ada nggak korban cinta? Salah. Banyak. Oh, ada. Betul? Korban cinta pasti cewek. Pasti perempuan. Hampir nggak ada korban cinta itu laki-laki. Nah, kalau ada korban cinta laki-laki, goblok. Ya, masa jatuh cinta sampai sakit, terus mengong. Tahu kata mengong? Apa? Iya, itu bahasa Kupang, mengong. Saudara, itu goblok. Tapi maaf, cewek goblok juga gak habis-habis kirim saya. Betul tidak? Kok mau dibajul oleh bajul? Apa kata bajul? Bahasa Jawa, buaya. Bajul itu buaya darat. Kalau nyebut buaya darat itu masih cowok. Betul? Itu masih cowok. Banyak nggak cewek-cewek digombali buaya darat? Awas, awas cewek-cewek matre. Tahu? Awas ya. Kelihatan mobil padahal pinjam.
Jadi jangan dibohongi dengan penampilan. Setuju? Nah, itu dia. Jadi tadi dengan firman Tuhan ratapan 3 cowok harus apa? Salah, katanya kasar. Cowok harus apa? Awas kamu ya. Tapi jangan yang tangan lurus jangan pulang gosok pakai amplas. Nah, begitu. Jadi hidup ini perlu dijaga dari hari ini. Amin. Pikirkan semua. Ingat, waktu adalah satu-satunya hak yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai modal hidup. Maka itu kalian nggak bisa berkata modal hidup itu uang. Salah. Modal hidup itu waktu, katakan amin. Bukan uang. Banyak orang sukses bukan karena uang, tapi karena bisa mengelola waktu dengan baik. Di Bali banyak kalau kita mau lihat, maka itu waktu kalian sekolah baik-baik. Orang jahat dan orang baik, Tuhan memberi modal waktunya sama atau beda? Sama. Nah, kalau kan model saya bedakan. Orang baik saya kasih 36 jam sehari. Orang jahat saya kasih 6 jam aja sehari. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin, gimana baginya? Hidupnya sama-sama di dunia. Itulah keadilan Tuhan. Maka itu kalau ada orang gagal hidupnya, yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan karena dia nggak sekolah, bukan karena dia nggak punya modal. Yang salah adalah dia sendiri nggak bisa mengelola waktu dengan baik. Mazmur 90 ayat 12. Kenapa dari 150 pasal kitab Mazmur hanya satu-satunya Mazmur tulisan Musa yang dimasukkan di Alkitab? Karena ada alasannya. Mazmur 190 ayat 12. Mana? Ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Oh, berarti ini 13. 12. Enggak, ini 12. Tulisannya di dalam kurung aja. Ini perbedaan Mazmur antara Inggris dan Indonesia. Yang dalam kurung. Naik di atasnya. Di atas saya 11. 12-nya mana? Oh iya, 11 sudah. 11, oke. 13. Cari aja. Oh bukan. Mana? Mazmur 90. Iya 90. Ini Mas 19. Kamu ini. Siapa namamu? Cuma jadi bego gara-gara dia. Sama namamu? Sama? Puji. Ude. Itu ikan tahu. Tahu nggak di mana ada ikan ude? Siap. Aku mau kasih nama ikan. Udah? Masuk 90. Nah, ayo baca sama-sama. Itu deh, maaf ya, itu ya. Kita berdamai nanti ya. 1, 2, 3. Secara logika, aneh nggak kalau doa itu cuma untuk minta ngajari menghitung hari-hari hidup? Aneh nggak doa seperti itu? Loh, aneh nggak? Aneh. Ngapain hitung hari didoakan? Artinya begini, Musa itu gagal. Betul? Umur berapa dia mulai masuk pelayanan? Ini ketika Musa. Maka itu satu-satunya tulisan Musa yang jadi firman Tuhan dalam kitab Mazmur, gara-gara Musa menyadarkan semua kita di dunia ini jangan seperti dia. Umur berapa dia mulai melayani? Ayo salah nggak apa-apa, jawab. 40. Harusnya dia umur 40 mulai membebaskan umat Israel dari penjajahan Firaun. Dia gagal. Umur 40 tanpa dia rencanakan, tanpa dia minta, dia jadi pembunuh. Maka itu dia lari, jadi pelarian. Kasihan. Nah, setelah itu dia ketemu seorang imam di Midian namanya Jitro. Anaknya namanya Sipora diberikan kepada Musa. Kita tanya, maka itu umur berapa Musa? Cepetan.
Jadi urut 45 sampai 80. Udah fit lagi. Keren kamu fit. Yang lainnya ngapain sih? Udah fit lah. Umur 8. Kata coba syuting David dong, kan sekarang. Dari tadi enggak apa diangkat aja putar. Pasti. Fit, katakan fit. Oh jangan pendeta harus jadi dokter yang hebat supaya dia bisa menjadi garang di marketplace. Ya. Jadi Musa melayani waktu dia umur 80. Berarti dia opa. Nah itu dia nyesel. Maka itu dia berdoa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kita baru masuk di hari yang keempat tahun ini. Berarti sepanjang tahun ini masih ada 361 hari. Mau kita apakan 361 hari tergantung kita. Rata-rata orang suka ambur-amburkan hidup. Nah, oke, kalau waktu itu adalah satu-satunya modal yang memberi kepada semua manusia. Coba beri saya angka 1 menit kita hargai berapa rupiah pakai rupiah. Ayo cepat 1 menit kita menghargai berapa rupiah dalam hidup kita. Cepat 2.000 beli gorengan saja nggak cukup. Daun lagi 100.000 1 juta lebih betul. Karena hidup ini mahal. Lo betul nggak? Hidup ini mahal kamu. Kalau hidup ini 1 menit itu 1 juta, berarti 1 hari 1 juta kali 60 kali 24 cepat. Jangan bilang banyak. Itu orang malas nggak hidup. Itu 60 juta kali 24. Ayo berapa? Kalkulator cepat. Cara ngitung berapa? 4 apa? Kok 1 miliar kebanyakan? Oh iya betul. 1 miliar 440 juta. 1 miliar 440 juta. 1 hari. Betul ya. 100, oh ya 600 juta. 60, 1 jam 60 menit. 60 menit kali 100 600, enggak 100 1 juta kali 60 juta kali 24 1 miliar 440. Oke. Kalikan sebulan. Setahun. Banyak. 365. 1 miliar kalikan 365. Kalkulatormu hilang keluar ke sana angkanya. Kalikan umur kita sekarang. Ngerti? Nah ini caranya. Ini doa Musa yang luar biasa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami ada di hidup kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena ada modal dalam hidup kita. Bayangkan kalau setiap 1 menit saudara ada deposito 1 juta, 1 menit 1 juta lagi, 1 hari berapa? 1 miliar lebih. Sebentar lagi saya umur 64 tahun. Kalau dihitung berapa? Bayangkan. Betapa bodohnya kalau kita menyia-nyiakan waktu itu. Terserah, saudara mau kurangi, mungkin 1 juta kelebihan. Gak apa-apa, tetap kalikan umur hidupmu. Itu deposito kita. Maka itu Tuhan sedih kalau dia biaya hidup kita semahal itu. Kerjaanmu cuma makan, tidur, kencing, berak. Ngerti kalimatnya? Sedih. Pelihara sapi masih lebih lumayan, daging bisa dijual, kulitnya laku lah. Kulit kita laku siapa? Ngerti kalimatnya? Ayo mikir. Udah mikir aja deh ya. Fit, kenapa
kamu tertawa gitu? Mas kamu enggak? Pakai doa. Ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Kenapa pakai kata sedemikian? Karena memang sulit dijabarkan. Hidup ini luar biasa. Maka itu dari awal tadi kita belajar betapa celakanya kalau kita menyesal di hari tua. Lalu berkata, seandainya papa, mama waktu masih muda dulu nggak begitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya ketemu orang setelah dia umur 40 tahun ke atas ngomong seperti itu. Sakit hati. Nggak bisa balik. Begitu yang sedang pacaran, jaga diri. Hanya ada satu tulisan di dunia, nggak ada di buku lain. 2 Samuel 13 ayat 15. Benar. Saya sudah diskusi dengan beberapa psikolog tentang ayat 13 ayat 15. Satu-satunya tulisan di dunia, nggak ada buku lain pernah menulis. Begitu orang pacaran, hubungan seks, 99,99% ceweknya pasti dibuang. Dan ini terjadi. Saya ngaku ya, nanti baca mulai ayat 1, nanti saya tunjukkan. Kemudian apa? Ayo baca. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu saat itu setelah hubungan seks daripada cinta dirasanya sebelumnya. Nah, saya minta kalimat terakhir dibaca pakai intonasi. Tahu kata intonasi? Lalu Amnon berkata kepada gadis itu, balik. Saudara, kita boleh tertawa, tapi tolong jangan. Tulisan ini berlaku sampai hari ini. Kalau ada cowok nicuri pacarnya, 99,9% pasti dibuang. Dia akan cari perawan lain lagi untuk dirusak. Dan terus begitu. Dan gadis-gadis yang diperawai oleh bajingan itu meninggalkan luka yang dalam di hati. Nggak ada buku lain pernah menulis sejelas ini bahwa kalau hubungan seks waktu pacaran yang hancur itu yang cewek. Catat. Maka itu saya ajari anak-anak saya perempuan. Pokoknya ya, kalau cowokmu minta cium, nggak usah pakai doa, langsung putus dalam itu bajingan. Bahkan saya ajari anak saya perempuan ini ya. Kalau cowok minta cium, 3 jurus papa beri. 1, kumpulkan kekuatanmu di tangan kananmu sambil B, ketika kamu sudah merasa keluar semua kekuatannya. Jurus kedua, tonjok bajingan itu sekuat-kuatnya sampai pingsan, jangan lupa pingsan. Jurus ketiga, cemplungkan ke got, ambilkan anjing sekampung untuk mencingi berain dia. Gak perlu cari yang rabies. Itu cowok merusak hidup. Loh kenapa ciuman nggak boleh? Nggak boleh. Kalau masih bantah gini, apa bedanya nyium pacar dan nyium mayat? Terus saya tanya, apa bedanya nyium pacar dan nyium mayat? Cek lagi kan? Gak usah panjang-panjang David, nggak mungkin ada orang nyium mayat. Betul? Artinya ciuman itu jalan tol menuju free sex. Betul tidak? Bebas hambatan. Maka itu kalau nyium mayat, nggak ada orang terangsang goblok. Betul tidak? Sudah, itu mikir. Nggak pernah ada anak muda berkata, Om, tapi caranya menunjukkan cinta gimana? Masa nggak bisa cium? Saya kasih contoh, cium tembak. Ya udah kalau dia pengen. Tapi kan dalam kita pada bilang cium kudus. Saya tonjok kamu ini. Ciuman hanya boleh untuk suami istri, nggak boleh untuknya. Serius. Karena free sex itu, jangan lupa. Betul?
Maka itu ayat ini kita perlu jaga dalam hidup kita. Firman ini. Apa lawan katanya berkat? Nah, hari ini saya beritahu. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu. Cuma tergantung bagaimana kita memakai pintu itu. Suatu hari Roh Kudus ngajar saya, Daniel, kamu cari pertama kali aku berkata berkat di kitab suci itu di ayat mana? Saya cari. Caranya gampang atau susah? Gampang ya, baca Kejadian 1 kita ketemu. Ternyata ada ayatnya. Kejadian 1:28. Itu pertama kali kata berkat ada di Alkitab. Tuhan ngapain? Nah, ini karena berkat yang pertama. Siapa mereka? Bukan ini loh di situ. Ada David lagi, luar biasa. Saya mau cari papa David. Ayo mereka beri kamu makan apa sejak kecil. Ya, dengar ya. Waktu apa ini? Ini peristiwanya waktu apa Tuhan memberkati mereka? Iya, itu waktu apa ini di sini baca? Bukan bisa, bukan menciptakan. Iya, apa di teman ini betul ngapain gitu loh? Menikah. Siapa namanya? Nah, baru kelihatan pintar sekarang. Menikah. Susah benar. Kamu Ratna nama Jawa kok rambut keriting? Dari mana? Flores. Oh, Flores. Salah, papa mengasihkan kamu. Tidak apa-apa. Mak biasa ya. Ya begini, saya ini senang ketemu orang muda bisa bebas. Ini pendeta nggak menjak-menjak, betul nggak? Kalau pendeta jangan nakutin. Oke? Jadi kata berkat yang pertama itu ada di pernikahan. Saya kaya. Kata berkat bahasa aslinya artinya wisuda. Nah, saya pikir kenapa wisuda? Yoha, kamu ingat kenapa tadi waktu berkati pernikahan papa bilang kamu dilantik Tuhan. Seorang suami dilantik laki-laki. Dari mana kamu? Cari apa? Baterai. Ya. Hah? Konsumsi. Kalau nggak sekali macam. Lain kali kosong konsumsi. Enggak dengan firman. Dan menurut tanggung jawab. Jangan rekaman. Saya tes sama kamu. Ical nama panjangnya Rizal. Oh, misal. Oh, jadi Ical jelek. Kamu tahu nggak bahasa Jawa Ical itu apa? Nah itu. Nanti ngilang terus kamu tadi ya. Oke, lanjutnya. Jadi kata memberkati itu melantik. Jadi pernikahan itu pelantikan. Seorang pria dilantik jadi suami, berstatus suami, berpangkat suami. Seorang wanita gadis dilantik jadi istri. Itu punya otoritas yang luar biasa. Nah, setelah firman itu, koma, lalu Tuhan ngapain? Ayo baca. Tuhan berfirman, beranak cuculah. Tolong perhatikan urutan ini. Urutan surga disahkan dulu jadi suami istri, baru ada seks. Ini urutannya. Maka itu pintu berkat itu dalam pernikahan kudus. Kalau dibalik seks dulu, beranak cucu dulu, baru pemberkatan atau pelantikan. Itulah kutuk. Saya percepat. Dari mana saya dapat rahasia? Saya di sini nggak ada pendeta, nggak ada penggalah. Ada nggak? Ada. Sini saya tanya, ibu pendeta? Oh, Pak, ibu pendeta, ya? Ya, enggak, ini penting. Buat kami para pendeta, pelayanan yang paling berat, yang paling sulit itu kalau mendamaikan suami istri ribut, betul?
Apalagi waktu mereka menikah kami gak diundang. Waktu susah mereka undang kami. Istilahnya. Nah, membereskan rumah tangga ribut itu berhari-hari. Betul gak Bu ya? Betul. Capek. Aduh. Nah, suatu hari saya ini gak mau bertele-tele. Saya bilang, Tuhan, beri saya satu ayat. Kenapa sih rumah tangga ini ribut terus? Ternyata ayat ini muncul. Dengar. Termasuk keluarga pendeta yang rajin ribut dan bertengkar, pasti seks dulu baru diberkati. Saya pakai sistem dokter kalau saya konseling orang. Kalau saya punya nggak ada masalah, saya ketemu jawabannya, saya bilang tunggu ya, saya belajar dulu, saya cari dulu jawaban. Kan sudah dibalik ya tadi. Saya tunggu, belajar dulu. Kira-kira kapan balik? Seminggu atau 2 minggu tergantung kasus. Nah, setelah orang-orang itu saya suruh balik, saya ketemu ayat ini, saya bilang, waduh ini kan masalah pribadi, masalah seks sebelum menikah. Tidak ada cara lain, saya harus ngomong pada mereka. Saudara catat, 90% mereka mengaku seks dulu baru diberkati, itu untuk dalam rumah tangga. Ngeri. Maka itu sih bisa berkata tadi, satu hal saja yang iblis buat untuk merusak hidup adalah free sex. Tolong perhatikan, di dunia ini hanya Alkitab, tidak ada buku lain. Tolong catat, yang menulis 2 hal yang sangat hebat, yang tak dimiliki di kitab suci agama apa saja dan di buku-buku apa saja. Satu, tentang keperawanan, virginity, itu hanya Alkitab. Saudara baca kitab Keluaran, kitab Imamat, teliti sekali soal keperawanan. 2, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang menulis tentang anak sulung. Berarti di dunia ini gak ada Tuhan lain kecuali Yahweh Bapa kita di surga yang minta anak-anak sulung dari semua pernikahan manusia. Tolong kan? Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maaf, waktu Roh Kudus ajar itu saya syok. Hah? Enggak semua anak pertama itu anak sulung. Betul. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis, dan tanda dia gadis atau tidak adalah selaput tipis di rahim gadis. Hebat. Maka itu saya katakan tadi, nggak ada buku di dunia yang membahas tentang pernikahan sedetik kitab suci kita. Katakan amin. Maka itu ikuti. Gadis-gadis dengar. Waktu saya mau pelajari tentang keperawanan, saya itu muncul, Tuhan, saya iri. Kenapa Tuhan ngajarin saya jangan? Karena begitu kudusnya selaput darah. Maka itu dalam bahasa Indonesia luar biasa, sangat biblik. Masih ingat bahasa Indonesia selaput darah disebut, keperawanan disebut kesucian. Loh betul tidak? Dalam bahasa Indonesia selaput darah itu disebut kesucian. Luar biasa. Kitab Ibrani menulis satu-satunya hak disebut kudus kalau ada tanda darah. Maka itu kenapa selaput darah kalau dirobek oleh seorang berstatus suami dari pemilik selaput darah itu pasti ada darahnya. Tolong perhatikan ini psikologis. Cari buku psikologi itu menulis. Gadis yang dirobek keperawanannya oleh pacarnya, tapi bukan status suaminya, maka akan robek juga jiwa pemiliknya. Itu psikologis. Maka itu 99,99% gadis yang diperawani oleh pacarnya, walaupun dinikahi nantinya. Tolong catat gadis-gadis. Ada 3 hal terjadi pada gadis itu. 1, harga dirinya hancur. Aneh. Tapi kalau yang merobek
seorang yang berstatus suaminya nggak ada penyesalan. Itu kecewaan sudah. Cari buku psikologi, saya baca itu Pak. 2. Seorang gadis yang diperawani oleh pacarnya walaupun dinikahi. Yang kedua, gadis itu kalau jadi istri sulit respect dan tunduk pada suaminya. Kok bisa? Psikologis. Apa bedanya anak kecil umur 6 tahun kurang lebih dimandiin oleh mamanya dan oleh tetangganya waktu dibukain baju? Nanti gak pertanyaan. Rasa apa anak itu kalau tetangganya paksa bukain baju dia? Walaupun anak kecil. Rasa apa? Malu. Tapi dia gak bisa berontak. Karena ini tetangganya. Walaupun gak diapa-apain cuma memandikan. Nah itu yang terjadi pada seorang gadis. Kalau dia diperawani oleh pacarnya, dia gak ada harganya. Dan gadis ini kalau jadi suaminya, jadi istrinya, dia sulit respect. Gara-gara ayat ini Roh Kudus bukakan saya banyak hal yang banyak pernikahan hancur. Yang ketiga, waktu pacaran biasanya pasti cowok yang ngajak sensual. Biasanya ada sesekali cewek itu goblok aja. Cowok. Walaupun gak dituruti, cewek ini hebat, imannya luar biasa, enggak. Pokoknya tunggu kalau menikah. Walaupun nggak sampai hubungan seks, tapi psikologis. Istrinya hamil, wajar setelah menikah. Tidak ada rumus kedokteran sampai hari ini. Istri hamil umur berapa bulan tidak boleh melakukan hubungan seks. Itu nggak ada rumus. Tergantung 2 hal. 1, kondisi fisik istri. Ada istri baru hamil 3 bulan. Fisiknya sudah lemah sehingga dia nggak bisa melayani suaminya. Apa yang kedua? Kandungannya besar. Ada istri umur 5 bulan kandungannya sudah besar sekali, sehingga dia nggak bisa melayani suaminya. Nah, ketika keadaan seperti itu, istri ini dibawa flashback. Tahu kata flashback? Ingat ke masa pacaran. Cowok ini nggak betah kalau nggak nge-seks. Maaf saya ngomong apa nanya. Istri ini gitu. Aku baru hamil 5 bulan bisa ngomong gitu. Berarti masih ada 4 bulan lagi. Tapi setelah anak ini lahir pun, maaf, aku mesti pemulihan rahim. Maaf ya, nggak bisa langsung melakukan hubungan seks karena masih terluka. Setan masuk. Kalau ada sekian bulan lagi dia nggak aku layani. Nah, setan masuk, yang jahat muncul. Jangan-jangan. Nanti kata jangan-jangan. Nah, saya sekarang balik yang benar. Ini suami takut Tuhan. Ketika tahu istrinya hamil anak pertama, dia bangga karena dia mau jadi papa. Wajar bukan? Jadi tiap kali pulang kerja, pulang dari mana saja, wah dia senang-senang, wah sampai rumah kalau istrinya cium perut istri, senang sekali. Maaf, tapi istri sadar, aku nggak melayani dia sudah berapa minggu. Maaf, anggap aja semua kita cewek. Istri yang seperti itu dengan flashback masa lalu, si cowok minta seks terus, mikir apa? Nggak dilayani, tapi kok senang-senang terus. Mikir apa? Enggak apa-apa, ngomong aja, ini kita belajar. Nah, jangan-jangan ada cewek. Jangan-jangan. Nah, suami ini enggak seperti itu. Dia ini takut Tuhan. Dengarin. Begitu mau dibeluk, jangan panas. Kalau tidur dekat-dekat, kamu jangan dekat-dekat. Ada istri yang hamil itu aneh. Bau badan suaminya dia bisa muntah-muntah. Karena dengar nggak ada istri seperti itu. Nah, ya suami sadar, ya udahlah dia lagi hamil, mungkin ngidamnya begitu. Tapi ingat ya, ini saya pakai istilah segoblok-gobloknya suami goblok, dicurigai itu rasa. Cepat jawab. Nah, apalagi yang pintar itu masuk sana. Suatu saat meledak.
curiga dia dengan cewek lain karena istrinya nggak melayani, kok kamu senang-senang terus. Tolong perhatikan gadis-gadis, makhluk paling sombong di dunia itu bukan burung merak, tapi laki-laki. Catat. Loh kok tertawa nggak ya? Nah, laki-laki yang nggak berbuat tapi dituduh, ini jadi jahat. Hah? Selama ini kamu nganggap aku punya cewek lain, padahal aku nggak mikir itu. Aku dicinta kamu, aku disayang anak ini. Emosi. Akhirnya biasanya cowok jauh, tapi itu aku betul kejahatan itu karena kamu nuduh aku. Ini kutuk dalam keluarga, dimulai dari anak pertama. Maka itu Chandra, tolong sebarkan khotbah ini. Setuju? Sebarkan dengan baik sebanyak-banyaknya. Hukum surga harus pelantikan dulu suami istri, baru ada anak, beranak cucu. Jangan dibalik. Maka itu mulai hari ini saudara belajar Alkitab, baca dengan hikmat Tuhan. Rahasianya luar biasa. Kalau kamu ketemu teman-teman kakak-kakakmu, ommu atau tantemu, rumah tangganya begitu. Kalau kalian punya hikmat, ngomong aja baik-baik. Oh, tante, saya baru dengar firman bacakan ya. Kok saya lihat tante ini ribut terus. Kasihan loh adik-adik, betul? Kalau papa mama sedang bertengkar, anak-anak menderita nggak sih? Nah, anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar pasti dapat tadi rumah. Maka adanya di jalanan, di terminal, di mall, di pasar, di mana saja. Nah, hasilnya setan yang mereka temui. Maka itu kacau. Ikuti dan taati firman Tuhan. Ada yang mau tanya lagi? Yang mau tanya? Satu kasih kesempatan. Penting ini kita belajar. Begitu jaga hubungan kalian ya, tetap kudus. Amin. Tidak ada buku di dunia yang cari anak sulung dan keperawanan kecuali firman Tuhan. Ada bisa tunggu satu orang lagi, ada yang mau tanya? Ini penting. Nanti jadi baca ya di 2 Samuel 13. Oke, kita lihat ayat 2 Samuel 13. Mulai ayat 2. Cepat-cepat karena waktu. Ayat 2. Hati Amnon apa? Ayo, bagaimana hati Amnon sangat tergoda sehingga ini cowok goblok. Ngapain cinta sampai sakit goblok? Betul? Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ayat 3. Nah ini dia. Hati-hati. Ayat 3. Amnon teruskan mempunyai seorang sahabat. Nah sahabat itu hati-hati. Bisa baik, bisa jahat. Bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud, jadi masih sepupu. Yonadab itu seorang yang licik, gitu. Hati-hati sahabat. Ngapain si cerdik, si licik ini katanya kepada Amnon, hei tenang aja, mengapa kau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik kau memberitahunya kepadaku? Langsung Amnon berkata kepada Yonadab, aku ini cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Terus 5 kok. Oke, kamu kemana? Lalu berkata Yonadab kepadanya, nah ini, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok, baca sendiri. Siapa masih ingat Korea Selatan pernah punya presiden perempuan pertama? Korea Selatan masih ingat? Anak mantan presiden Park Geun-hye yang ditembak mati tahun 79. Nah, akhirnya anak perempuannya jadi ibu pendeta mana mau nggak balik-balik? Bisa ditanya kemana? Nah, dengar ya.
Begitu presiden perempuan ini dilantik jadi presiden perempuan pertama di dunia, dia di Korea dia nggak menikah. Dia ajak sahabat baiknya yang sejak SD, cari di Google, ajak tinggal di istana presiden dan jadi penasehat kepresidenan yang tidak resmi. Yang resmi ada salah satu menteri, belum 3 tahun jadi presiden, terpaksa di-impeach. Apa kata di-impeach? Dipecat. Ini Donald Trump hampir kena impeach berapa minggu yang lalu. Gara-gara teman baik ini nasihati ngawur. Aduh, kacau. Sekarang di penjara presiden. Termasuk teman baik di penjara itu karena merusak. Begitu, ada nggak Yonadab di hidup kita? Nah, aku tuh hati-hati. Hanya orang benar yang boleh jadi penasihat